Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1901 sampai bab 1904. Adapun Gong Qianling di bawah air, tubuh anggunnya menjulang, yang menambah daya tariknya. Kemudian, Gong Qianling menjulurkan kepalanya, dengan senyum menawan di wajahnya, melambai ke Ye Chong, dan berkata, "Apakah kamu belum datang? Berapa lama kamu harus menunggu?" Ye Chong hendak bergerak. Dan dia tidak bisa tidak ragu. Apakah Gong Qianling seperti saudara perempuannya? Dia juga membutuhkan bantuanku? Baiklah, kalau begitu aku bisa mengabaikannya saja. Bukannya aku tidak bisa menahan godaan, aku bersedia membantu orang lain. Ye Chong menghibur dirinya sendiri. Setelah itu, Ye Chong berjalan menuju kolam renang dengan bingung. Matanya selalu menatap Gong Qianling di kolam biru. Gong Qianling, sebaliknya, selalu menghadap Ye Chong dengan senyuman menawan. Beberapa detik kemudian, Ye Chong tanpa sadar berjalan ke tepi kolam renang. Saat dia mengangkat satu kaki dan hendak melompat keluar dari kolam, Ye Chong tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Keinginan yang sangat kuat untuk melompat telah menguasai pikirannya. Bahkan jika dia putus asa, apakah dia akan putus asa hanya untuk merayu wanita cantik seperti ini? Memikirkan hal ini, Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa panas di tubuhnya bukanlah reaksi alami tubuhnya. Seseorang menggunakan kekuatan eksternal untuk mengaktifkannya. Ketika Ye Chong mengetahui hal ini, matanya kabur. Pemandangan tadi tiba-tiba menjadi berbeda. Kolam itu sama sekali bukan air, melainkan cairan berwarna biru. Jika Anda terjun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi Gong Qianling sama sekali tidak ada di kolam renang. Dia juga tidak menyeret pakaiannya, tapi berdiri dengan dingin di belakang Ye Chong. Risiko yang luar biasa, Ye Chong berpikir dalam hati. Aku hampir jatuh ke dalam perangkap penyihir ini. Pada saat ini, Gong Qianling tiba-tiba mendengus. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat melalui ilusiku. Kamu benar-benar bukan orang biasa. Ye Chong sedikit tersenyum. Kamu hampir menipuku dengan ilusi. Kamu benar-benar hebat. Faktanya, Ye Chong tidak sesantai yang dia katakan. Tahukah Anda, Gong Qianling bisa langsung mengontrol perasaan tubuh Ye Chong melalui kekuatan luar, yang menunjukkan bahwa Gong Qianling jauh lebih kuat dari Ye Chong. Wajah Gong Qianling masih dingin dan dia berkata dengan dingin, "Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku dan bersumpah untuk setia padaku selamanya. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Oh, kamu ingin mengendalikanmu secara tidak langsung melalui aku. Kakak, jangan biarkan dia bersaing denganmu untuk posisi kepala keluarga, kan?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. Alis Gong Qianling sedikit terangkat. "Kamu tahu cukup banyak. Karena kamu tahu segalanya, segera menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, aku akan melakukannya. Mari kita lihat betapa kasarnya kamu bisa jadi." Ye Chong berkata sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Gong Qianling mendengus dingin, "Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya." Saat dia mengatakan ini, Gong Qianling melambaikan tangannya. Cangkir teh yang diletakkan di meja kopi di sebelahnya tiba-tiba melesat ke arah Ye Chong. Meski hanya secangkir teh, namun dengan berkah kekuatan Gong Qianling, ia sangat dahsyat, dan kekuatannya tak kalah dengan bola meriam. Reaksi Ye Chong juga sangat cepat saat cangkir teh terbang di depannya. Ye Chong meninjunya dengan keras. Bang! Dia meninju cangkir teh dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu, cangkir teh itu pecah berkeping-keping,
semuanya jatuh ke dalam cairan biru di kolam renang di sebelahnya seperti tetesan air hujan. Yang tidak disangka Ye Chong adalah cangkir teh kecil itu benar-benar membuat lengannya mati rasa. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Gong Qianling terlalu kuat. Faktanya, Gong Qianling hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari dirinya dan sudah menjadi guru yang hebat. Saya harus mengatakan bahwa keluarga tersembunyi ini sangat kuat. Ye Chong berpikir dengan liar. Gong Qianling mendengus. Dia sudah menguji kekuatan Ye Chong dengan cangkir teh. Jelas, Gong Qianling sedikit terkejut karena Ye Chong memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chong hanyalah orang dengan latar belakang sekuler, tapi dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, bahkan lebih kuat dari banyak anak dari keluarga tersembunyi. Ini cukup mengejutkan semua keluarga yang tersembunyi. Namun, Ye Chong masih bukan tandingan Gong Qianling. Gong Qianling berkata dengan dingin, "Ye Chong, saya pikir Anda memiliki kemampuan yang baik. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Apakah Anda ingin menjadi budak saya, atau apakah saya membunuh Anda sekarang? Itu pilihan Anda, meskipun keluarga Gong ini." Waktu misinya adalah menangkap Ye Chong, yang tidak sulit bagi Gong Qianling. Namun, sekarang Gong Qianling mengetahui bahwa Ye Chong adalah takdir Gong Qianyu yang sebenarnya. Dia memiliki takdir yang istimewa. Setelah keduanya berkumpul, mereka akan sangat kompetitif untuk posisi kepala keluarga. Oleh karena itu, Gong Qianling merasa terancam dan harus berhadapan dengan Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya memilih 2. Tapi saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya." Saat berbicara, pikiran Ye Chong berputar dengan cepat. Dia juga tahu bahwa mustahil mengalahkan Gong Qianling sekarang. Ye Chong sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Di depan Gong Qianling, selama dia bisa melarikan diri, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Namun, Ye Chong memikirkan beberapa cara dalam sekejap, tapi sepertinya tidak ada satupun yang layak. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari genggaman Gong Qianling. Gong Qianling kesal dengan kata-kata Ye Chong dan tampak murung. "Oke, kalau begitu, pergilah ke neraka." Begitu Gong Qianling selesai berbicara, Ye Chong bergerak dan benar-benar menyerangnya. Melihat Ye Chong berani bergegas ke arahnya terlebih dahulu, Gong Qianling mencibir, "Semoga berhasil." Dalam sekejap mata, Ye Chong sudah dekat dengan Gong Qianling. Gong Qianling sudah mengangkat jarinya. Selama Ye Chong maju selangkah lagi, dia siap mengambil tindakan dan membunuh Ye Chong. Namun, di detik berikutnya, sosok Ye Chong melintas dan tiba-tiba menghilang. Sebelum Gong Qianling sempat bereaksi, Ye Chong sudah muncul di belakang Gong Qianling. Ternyata Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa secara tidak terduga sehingga Gong Qianling tidak sempat bereaksi. Segera setelah itu, Ye Chong berteriak dengan lembut, "Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan kebajikan dan kebenaran." Ini adalah cara baru menggunakan kekuatan yang Ye Chong sadari setelah mempelajari kekuatan kebajikan dan kebenaran Ruis dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri. Saya melihat lengan Ye Chong membengkak membentuk lingkaran, dan uratnya menonjol. Sebuah pukulan dapat menyebabkan banyak kerusakan, dan dapat membuka gunung dan membuka lahan baru dengan satu pukulan. Hanya ada suara dong, dan Ye Chong tidak menunjukkan belas kasihan, memukul tubuh Gong Qianling yang tampak kurus dan lemah dengan pukulan ini. Gong Qianling juga terlempar sejauh 3 hingga 5 meter sebelum jatuh ke tanah. Meskipun serangan mendadak Ye Chong mencapai hasil yang ajaib. Namun, bahkan jika Gong Qianling tidak menyangka Ye Chong akan melakukan hal seperti ini, dia dipukul mundur beberapa meter oleh Ye Chong, tapi dia tetap tidak terluka. Meskipun pukulan Ye Chong mencapai efek seorang master, itu sangat menguras tenaganya. Faktanya, setiap pukulan yang dilempar oleh Gong Qianling sama kuatnya dengan pukulan yang dilempar oleh Ye Chong dengan seluruh kekuatannya.
Oleh karena itu, bagaimana Ye Chong bisa menjadi lawan Gong Qianling? Gong Qianling baru saja mendarat di tanah ketika Ye Chong merasakan angin di kakinya dan bergegas menuju jendela. Dia juga tahu bahwa Gong Qianling tidak dapat terluka, jadi dia ingin melompat keluar jendela dan melarikan diri. Gong Qianling memahami niat Ye Chong, tersenyum sedikit, dan berkata, ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan 5 jari putih ramping dan meraih Ye Chong di udara. Dan ketika Gong Qianling ingin mengaktifkan ki-nya, tiba-tiba terdengar ledakan, dan dahinya meledak. Ternyata Ye Chong memanfaatkan momen ia meninju Gong Qianling hingga meninggalkan bekas api di dahi Gong Qianling. Pada saat ini, Ye Chong memikirkan sesuatu di benaknya dan mengaktifkan ledakan api murka Buddha. Ledakan api kemurkaan Buddha sangat dahsyat, dan semburan gelombang udara menyebabkan percikan air di kolam renang. Namun setelah ledakan, Gong Qianling masih berdiri tak bergerak. Selain rambutnya sedikit berantakan, ia tidak terluka sama sekali. Kekuatan Gong Qianling terlalu kuat, dan ledakan api kemarahan Buddha tidak memberi Ye Chong banyak waktu untuk menang. Saat ini, Ye Chong belum lolos dari kaca, namun, serangan berturut-turut Ye Chong membuat Gong Qianling sedikit kesal. Matanya menjadi lebih dingin dan dia menatap Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong juga melarikan diri ke jendela dan hendak memecahkan jendela dan melarikan diri. Gong Qianling mendengus dingin, dan tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya putih. Gong Qianling sangat cepat dan berhasil menyusul Ye Chong dalam sekejap mata. Saat Ye Chong hendak memukul kaca, Gong Qianling sudah memblokir kaca tersebut. Ye Chong menabrak tangan Gong Qianling, dan kekuatannya menghilang seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut. Ye Chong merasa seperti baru saja memukul spons. Detik berikutnya, zeki yang agung tiba-tiba meledak dari tangan giok ramping Gong Qianling, membuat Ye Chong terbang menjauh. Ye Chong terbang mundur lebih dari 10 meter dan menabrak sofa di kamar, menghancurkan sofa kulit menjadi beberapa bagian. Lalu, Ye Chong menutupi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Ia hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih. Nafasnya tidak lancar, penglihatannya menjadi gelap, dan ia hampir pingsan. Untungnya, dia memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, jika tidak, dia pasti sudah mati. Kekuatan Gong Qianling sungguh menakutkan. Ye Chong telah mengeluarkan kartu trufnya dan menggunakan semua kekuatan elemen api, elemen luar angkasa, dan sebagainya. Meski telah mencapai efek yang tidak terduga, itu tidak melukai Gong Qianling sama sekali. Belum lagi menyakiti Gong Qianling, tidak mungkin bisa lepas dari Gong Qianling sekarang. Segera setelah itu, sebelum Ye Chong bisa bangkit dari tanah, sosok Gong Qianling melintas dan sudah dekat dengan Ye Chong. Kemudian, dengan keras, Gong Qianling menginjak Ye Chong, yang hendak bangun. Tendangan ini langsung mendorong Ye Chong ke bawah lagi, langsung tenggelam ke lantai semen, dan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Ye Chong memuntahkan seteguk darah lagi. Gong Qianling memandang Ye Chong dengan dingin dan berkata, "Wah, kamu memang punya beberapa trik, tapi menurutku, trikmu ini tidak lebih dari pertunjukan badut. Pergilah ke neraka." Kata-kata Gong Qianling benar, satu kekuatan adalah lebih baik dari 10 keterampilan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli berapa banyak keterampilan yang Anda miliki, itu tidak berguna. Gong Qianling memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu karena dia cukup kuat untuk menghancurkan Ye Chong. Dulu, kekuatan Ye Chong lah yang menghancurkan orang lain. Kali ini Ye Chong juga merasakan perasaan dihancurkan oleh orang lain. Saat ini, Gong Qianling berdiri dan mengangkat kakinya lagi. Tendangannya ditujukan ke kepala Ye Chong. Jika mengenai kepala Ye Chong, otak Ye Chong mungkin akan ditendang. Ye Chong mengerutkan kening dan menopang tanah dengan kedua tangannya, mencoba bangkit dari tanah. Namun,
Setelah dipukul 2 kali berturut-turut oleh Gong Qianling tadi, dia dipukuli hingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun. Tanpa tubuh Dewa Naga yang melindunginya, Ye Chong pasti sudah lama mati. Di mata Ye Chong, dia bisa melihat sol sepatu Gong Qianling semakin dekat. Rasa putus asa yang mendalam muncul di benaknya. Pada saat dia akan mati, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Ye Chong. Benar, dia masih memiliki kekuatan yang belum dia gunakan. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain bertarung. Ye Chong menyeka sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman. Gong Qianling mengerutkan kening. Melihat Ye Chong masih tersenyum saat ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pada saat yang sama, Ye Chong menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meraih kaki Gong Qianling, lalu merobek sepatu dan kaus kaki Gong Qianling. Gong Qianling berasal dari keluarga yang tertutup dan terisolasi dari dunia pada hari kerja. Oleh karena itu, konsepnya relatif tradisional, Yikuyu. Aku masih sangat malu jika kakiku disentuh oleh seorang pria. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Untuk sesaat, Gong Qianling panik, dan wajahnya memerah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Gong Qianling berpikir bahwa Ye Chong akan bertarung dengannya seperti penjahat. Faktanya, alasan mengapa Ye Chong tidak mati sekarang sepenuhnya karena Gong Qianling tiba-tiba merasa bingung. Ketika dia sadar dan terus mengerahkan kekuatan, Ye Chong tidak akan bisa membela diri. Namun, Ye Chong tidak berusaha menjadi nakal. Ye Chong melemparkan kaus kaki putih Gong Qianling ke samping dan memegang erat kaki Gong Qianling. Hei, Gong Qianling, apakah kamu tahu kekuatan adikmu yang layu? Ye Chong bertanya tanpa alasan yang jelas. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Gong Qianling, Ye Chong mengulurkan 2 jari dan menyentuh titik akupuntur di telapak kaki Gong Qianling. Harus dikatakan bahwa sepasang kaki Gong Qianling yang halus dan lembut sangat indah, putih dan merah muda. Kulit di punggung kaki dapat rusak jika ditiup, dan pembuluh darah berwarna biru muda terlihat samar-samar. Kuku dari 10 jari kaki yang lucu belum diwarnai dan berwarna putih muda alami. Seluruh kakinya lembut dan tanpa tulang. Ketika Ye Chong memegangnya di tangannya, rasanya seperti memegang bola susu semi padat. Namun, Ye Chong sedang tidak berminat untuk menghargainya sekarang. Setelah dia meletakkan 2 jari pada titik akupuntur di kaki Gong Qianling, dia melepaskan semua kekuatan layu di tubuhnya. Gong Qianling awalnya ingin melawan, namun tiba-tiba perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya dari titik akupuntur di telapak kakinya. Untuk sesaat, Gong Qianling hanya merasa tubuhnya lemah. Rasanya ada sesuatu yang dengan cepat menguras tenaganya. Inilah kekuatan layu yang diperoleh Ye Chong dari Gong Qianyu sebelumnya. Ketika Gong Qianling menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Kekuatan Ye Chong yang layu dengan cepat menyebabkan kekuatan Gong Qianling menghilang dan layu. Sekarang tidak mungkin baginya untuk menarik telapak kakinya. Gong Qianling berjuang mati-matian, namun sia-sia. Ye Chong juga bertahan dengan sangat erat. Takut jika Gong Qianling lolos, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Saat ini, Gong Qianling hanya bisa merasakan sedikit bahwa kekuatannya telah habis, dan seorang pria menyentuh kakinya seperti ini, dia merasa malu, marah dan cemas. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Namun, tak lama kemudian, Gong Qianling kehilangan kekuatan untuk berjuang. Lambat laun, Gong Qianling merasa semakin lemah. Sepertinya tidak hanya kekuatannya, tetapi juga tubuhnya, organ dalam, dan bahkan sel-selnya pun layu dan kehilangan vitalitas. Saat ini, Gong Qianling merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Ye Chong dan Gong Qianyu saat itu. Namun, Gong Qianling tidak seberuntung Ye Chong, dan Xin Xin membantunya. Segera,
tubuh Gong Qianling menjadi lemas. Dia tidak bisa lagi berdiri dan jatuh ke tanah. Sebaliknya, Ye Chong lah yang menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dalam pelukannya, dia masih memegang erat kaki kecil Gong Qianling. Namun kini, status kedua orang tersebut telah berubah. Kali ini, Ye Chong lah yang merendahkan. Tapi Gong Qianling sudah menjadi sepotong daging di talenan, dan nasibnya sepenuhnya ada di tangan Ye Chong. Dia dikalahkan oleh pria yang lebih rendah darinya, dan pria ini memandangnya dengan sangat merendahkan. Lebih penting lagi, hidup dan mati Anda ada di tangan pihak lain. Perasaan ini membuat Gong Qianling merasa sangat malu. Gong Qianling berteriak dengan lemah, "Lepaskan aku, kamu gangster kecil, aku akan membunuhmu." Namun, bagaimana Ye Chong bisa rela melepaskannya? Selama dia melanjutkan, Gong Qianling akan segera mati. Meski Ye Chong juga orang yang tahu cara merawat wanita, Gong Qianling hanya ingin membunuhnya. Ye Chong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang ingin membunuhnya. Dan Gong Qianling perlahan-lahan merasa kesulitan bernapas. Dia dapat merasakan bahwa tidak lama lagi vitalitasnya akan habis dan dia akan mati. Gong Qianling sudah dianggap sebagai anak kesayangan sejak ia masih kecil. Ini pertama kalinya ia diancam akan dibunuh, namun ia lebih takut dari yang lain. Aku salah. Tolong lepaskan aku tidak akan pernah membunuhmu lagi. Gong Qianling sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Ye Chong mendengus, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Aku serius. Tolong lepaskan aku bersedia menjadi budakmu atau anjingmu, apapun yang kamu inginkan." Gong Qianling berkata, "Tidakkah kalian semua menyukai ini? Aku akan menjadi budakmu. Tolong ampuni aku." Ye Chong Xin berkata. Gadis kecil ini tahu banyak. Ye Chong mendengus. Dengan suara, dia berkata, "Saya tidak percaya Anda. Saya membiarkan Anda pergi. Apakah Anda akan terus membunuh saya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga?" Gong Qianling menangis dan berkata, Saya tidak akan. Aku menyerah memperjuangkan posisi kepala keluarga, jadi aku tidak perlu membunuhmu. Jika kamu tidak percaya, kita akan bersumpah darah. Jangan bunuh aku. Ye Chong tahu apa itu sumpah darah, dan sumpah darah menjadi sumpah yang tidak bisa dipatahkan. Ini adalah metode sumpah serapah yang digunakan oleh para master di zaman kuno. Tanda sumpah akan tertinggal di tubuh orang yang bersumpah melalui darah. Begitu orang yang bersumpah melanggar sumpahnya, ia akan langsung mati. Ada catatan seperti itu dalam warisan Dewan Naga Ye Chong. Ia mengira tradisi tersebut sudah lama hilang, namun ia tidak menyangka bahwa keluarga tersembunyi ini masih mempertahankan tradisi tersebut. Sumpah darah tidak bisa dilakukan begitu saja, membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki tingkat kekuatan tertentu. Kekuatan Ye Chong dan Gong Qianling secara alami cukup. Ye Chong memikirkannya dan merasa ini jauh lebih baik daripada membunuh Gong Qianling. Oke, kalau begitu kamu akan bersumpah darah, kata Ye Chong. Saat dia berbicara, Ye Chong dengan lembut menggaruk kuku Gong Qianling dengan kukunya, menciptakan luka kecil. Jejak darah merah cerah mengalir keluar. Kemudian, Ye Chong memotong jarinya lagi dan darah mengalir keluar. Ye Chong mencampurkan darah kedua orang itu, dan kemudian menggunakan energi aslinya untuk mendorongnya ke tubuh Gong Qianling melalui pembuluh darahnya. Gong Qianling sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong tahu cara menjalankan sumpah darah, dan dia cukup ahli dalam hal itu. Melihat Gong Qianling dalam keadaan linglung, Ye Chong berkata, Apakah kamu berubah pikiran? Mengapa kamu tidak segera bersumpah? Gong Qianling kemudian teringat, "Oh, tidak, saya tidak." Lalu, Gong Qianling menarik napas. Meskipun dia merasa sangat malu dan marah, dia tidak punya cara lain untuk bertahan hidup.
Gong Qianling membuat sumpah darah dengan Ye Chong hari ini. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi bersaing untuk posisi kepala keluarga Gong, dan saya tidak akan lagi membunuh Ye Chong, kata Gong Qianling. Ye Chong menyentuh hidungnya. "Yah, ada satu hal lagi yang kamu lupa sebutkan. Apa yang akan kamu lakukan?" Gong Qianling tersipu, berpikir bahwa Ye Chong ini benar-benar penuh kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia harus melanjutkan berkata, "Saya bersedia menjadi budak Ye Chong, karena dia lebih kuat dari saya." Ye Chong merasa bahwa kalimat terakhir yang diucapkan Gong Qianling adalah omong kosong, dan dia tidak tahu mengapa Gong Qianling mengatakan itu. Tetapi "Ya Chong, aku tidak terlalu memikirkannya." Kemudian, Ye Chong mendorong energi sebenarnya dan mengirimkan darah campuran kedua orang itu sampai ke otak Gong Qianling. Darah menyebar di otak Gong Qianling dan berubah menjadi tanda, yang tertinggal di otak Gong Qianling selamanya. Mulai sekarang, jika Gong Qianling berani menentang perkataannya, tanda itu akan meledak dan Gong Qianling akan mati. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chong menghela nafas lega dan melepaskan kaki Gong Qianling. Begitu Ye Chong melepaskan Gong Qianling, kekuatan dan vitalitasnya mulai pulih dengan cepat. Kaki Gong Qianling mati rasa karena cubitan Ye Chong. Dia duduk di tanah dan menggerakkan kaki kecilnya sambil memulihkan kekuatannya. Memanfaatkan momen ini, Ye Chong tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu tadi." "Ada apa?" Nada bicara Gong Qianling sedikit dingin. Ye Chong menyentuh hidungnya dan bertanya, "Ya, siapa yang memberitahumu bahwa semua pria menyukainya?" "Apa yang kamu suka?" Artinya, kamu mengatakan bahwa semua pria menyukainya, itu, budak atau semacamnya, Ye Chong bertanya. Saya menontonnya di TV." Wajah Gong Qianling memerah dan ada air mata di wajahnya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak menyangka bahwa Gong Qianling terlihat sangat menyendiri. Secara pribadi, dia sangat menyukai rasa yang begitu berat." Setelah beberapa menit, Gong Qianling merasa bahwa kekuatannya telah berkurang. Dipulihkan kurang, lalu bangkit dari tanah. Dia menyeka air mata di wajahnya dan menatap Ye Chong dengan tatapan kejam. "Kamu benar-benar bajingan," kata Gong Qianling. Ye Chong terkekeh, "Mengapa kamu mengatakan itu tentang tuanmu?" Gong Qianling mendengus dan berjalan mendekat untuk mengenakan sepatu dan kaus kaki. Lalu, Gong Qianling berdiri dan menatap Ye Chong dengan mata yang sangat dingin. Ye Chong diam-diam berpikir, dia bisa melihat ada niat membunuh di matanya. Mungkinkah Gong Qianling ingin menyesalinya? Dia dengan cepat berkata, "Gong Qianling, apa yang baru saja kamu sumpah adalah sumpah darah, kamu tidak bisa membunuhku." Gong Qianling mendengus, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." "Benar, sekarang kamu telah bersumpah, kamu akan mengikutiku dengan patuh mulai sekarang. Jadilah pelayan, bantu aku mencuci dan mandi, lalu bantu aku berkelahi dan sebagainya." Ye Chong berkata sambil tersenyum. Senang rasanya memiliki orang super kuat seperti Gong Qianling yang siap membantu Anda. Terlebih lagi, Ye Chong cukup senang ketika dia berpikir bahwa Dewi yang begitu dingin berubah menjadi pelayan yang menuruti kata-katanya. Namun, Gong Qianling mendengus dingin, "Siapa yang ingin menjadi pelayanmu? Ide yang sangat bagus. Apa kamu bersumpah pada waktu itu? Apakah kamu tidak takut mati jika ingin kembali?" Ye Chong diminta. Gong Qianling mendengus dan berkata dengan bangga, "Siapa yang menyesalinya? Aku bilang kamu lebih kuat dariku. Jadi aku akan menjadi budakmu, tapi faktanya kamu tidak lebih kuat dariku. Kamu hanya oportunistik. Menggunakan kekuatan adikku yang layu, jadi kamu ingin aku menjadi pelayanmu, dan tunggu hari ketika kamu benar-benar lebih kuat dariku." Ye Chong berkata diam-diam, "Tentu saja, semakin cantik seorang wanita, semakin baik dia." Pembohong, tidak heran Gong Qianling mengatakan itu.
Ye Chong awalnya mengira itu omong kosong, tapi tanpa diduga, dia telah menggali jebakan. Kemudian, Gong Qianling mendengus dan berkata, Ye Chong, aku ingat kamu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku pasti akan menemukan cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuatmu membayar harga dengan mempermalukanku. Hah? Hei, kenapa aku mempermalukanmu lagi? Itu hanya sumpah darah, kata Ye Chong sambil tersenyum. Tapi Gong Qianling mendengus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Chong menghela nafas diam-diam, dia benar-benar kesal. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia, Ye Tua, telah pintar sepanjang hidupnya, dia masih akan ditipu oleh gadis kecil ini. Namun, meski hasil terbaik tidak tercapai, nyawa berhasil diselamatkan. Setelah Gong Qianling pergi, Ye Chong juga berjalan ke bawah untuk mencari Gong Qianyu. Saat ini, Gong Qianyu ada di kamar, menunggu Ye Chong dengan cemas. Dia tahu bahwa kemarahan saudara perempuan keduanya mungkin akan membunuh Ye Chong. Jika Ye Chong benar-benar mati, saya khawatir dia juga tidak akan bisa bertahan hidup. Ketika Gong Qianyu khawatir, dia melihat Ye Chong kembali utuh. Ye Chong, kamu baik-baik saja? Gong Qianyu bertanya. Ye Chong tersenyum, tentu saja tidak apa-apa, dan saya juga membantu Anda memecahkan pesaing. Gong Qianyu tertegun. Oh, apa maksudmu? Gong Qianling itu, di bawah bujukan dan pendidikan saya, kesadarannya sekarang saya telah melakukan kesalahan. Saya telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi untuk kepala keluarga Gong Anda dan tidak akan lagi bersaing dengan Anda untuk posisi kepala keluarga, kata Ye Chong. Apa, asli atau palsu? Gong Qianyu tidak percaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar, dan dia sangat menyesal dan bahkan ingin mengikutiku dan menjadi budakku. Gong Qianyu menghela nafas, siapa yang percaya? Apa yang terjadi? Ye Chong tersenyum dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Gong Qianling sangat emosional dan berkata, saya tidak menyangka seseorang sekuat saudara perempuan saya yang kedua akan tersandung di tangan Anda. Anda benar-benar orang dengan takdir yang istimewa. Dengan cara ini, Gong Qianyu melihat pada Ye Chong bahkan lebih dengan kekaguman. Pada saat yang sama, di sisi lain Li Chun Club, Gong Qianling datang ke ruang konferensi di lantai belakang Li Chun Club, Yiku Yue. Saat ini, 5 lelaki tua sedang duduk di ruang konferensi. Kelima lelaki tua itu semuanya berusia 80-an. Tetapi tubuh mereka terlihat sangat kuat. Beberapa lelaki tua sedang minum teh dan mengobrol. Ketika mereka melihat Gong Qianling masuk, mereka semua berdiri. Orang-orang tua itu membungkuk kepada Gong Qianling dan berkata, Nona kedua. Meskipun beberapa orang tua tampak sangat hormat di permukaan, di dalam hati mereka sebenarnya tidak terlalu menghormati Gong Qianling. Karena orang-orang tua ini sebenarnya adalah bawahan Gong Qianhe, putra tertua keluarga Gong. Gong Qianling berkata kepada beberapa lelaki tua, kalian semua tahu sesuatu, kan? Gong Qianyu telah menemukan cinta sejatinya. Ye Chong, beberapa lelaki tua mengangguk, mereka baru saja mendengar laporan Agui. Tidak ada yang berani menyinggung karakter kecil seperti Agui. Jadi dia menceritakan kabar tersebut kepada Gong Qianling dan Gong Qianhe. Iya, Nona kedua, kita semua sudah mendengarnya. Saya ingin tahu apa pendapat Nona kedua tentang hal ini. Salah satu pemimpin, seorang lelaki tua berjas kuning tang, bertanya. Gong Qianling mendengus dan berkata, saya baru saja berhubungan dengan Ye Chong ini. Dia memang orang dengan nasib khusus. Dengan bantuannya, Qianyu memiliki peluang lebih besar untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga daripada saya. Jadi saya mengundurkan diri dari kompetisi. Kalimat ini membuat takut beberapa lelaki tua yang hadir. Apa, Nona kedua? Apakah kamu bercanda? Tanya lelaki tua berbaju hijau lainnya. Gong Qianling berkata, apakah kamu melihatku seperti sedang bercanda?
Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan keterkejutan kelima lelaki tua itu dan pergi. Saat ini, ekspresi wajah kelima lelaki tua itu seperti disambar petir. Beberapa lelaki tua saling memandang, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Gong Qianling benar-benar keluar dari persaingan memperebutkan kepala keluarga. Sungguh tidak terbayangkan, terlebih lagi, hanya bertemu Ye Chong membuat Gong Qianling kehilangan harapan dan berhenti secara sukarela. Siapa Ye Chong ini? Apakah ini benar-benar mengerikan? Faktanya, Gong Qianling secara alami memiliki motif tersembunyi untuk memberitahu kelima lelaki tua ini. Kelima lelaki tua ini termasuk di antara 7 tetua pelangi di bawah Gong Qianhe, Adipati Agung keluarga Gong, dan mereka selalu mendukung Gong Qianhe dalam merebut tahta. Sekarang Gong Qianling telah mundur, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Namun, mereka sekarang sangat takut pada Ye Chong. Sekarang satu-satunya pesaing adalah Gong Qianyu. Gong Qianyu mendapat bantuan Ye Chong, dan Ye Chong memiliki kemampuan untuk memaksa Gong Qianling mundur. Jika benar seperti yang dikatakan Gong Qianling, maka Ye Chong adalah ancaman terbesar mereka. Oleh karena itu, perhatian mereka terfokus pada Ye Chong. Ini berperan dalam rencana Gong Qianling. Gong Qianling sendiri telah bersumpah darah dan tidak bisa lagi membunuh Ye Chong. Tapi dia ingin menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh Ye Chong dan membiarkan kelima lelaki tua ini membunuh Ye Chong. 7 tetua pelangi Gong Qianhe cukup kuat dan termasuk yang terbaik di keluarga Gong. Meskipun hanya 5 orang berikutnya yang datang kali ini dan tidak sekuat Gong Qianling, mereka lebih dari cukup untuk membunuh Ye Chong bersama-sama. Terlebih lagi, membiarkan mereka berkompetisi tidak akan membahayakan Gong Qianling. Gong Qianling mampu membuat rencana seperti itu dalam waktu singkat, yang cukup untuk menunjukkan kelicikannya yang mendalam. Setelah Gong Qianling pergi, kelima orang itu benar-benar mulai berdiskusi apakah akan membunuh Ye Chong terlebih dahulu. Saya menyarankan agar Ye Chong dibunuh di tempat untuk menghindari banyak mimpi buruk ketika dia kembali, kata lelaki tua berpakaian kuning. Pria tua berjas tang hijau di sebelahnya berkata, Huang Laosan, saya khawatir ini tidak pantas. Misi kami adalah menangkap Ye Chong hidup-hidup, Elf Laosi, hanya kamu yang punya. Banyak hal yang harus dilakukan. Demi putra tertua, kita hanya bisa membunuhnya terlebih dahulu. Ye Chong sudah pergi, kata lelaki tua berjas tang biru. Sementara itu, di sisi lain, Gong Qianyu masih tenggelam dalam keterkejutannya. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chong akan memaksa adiknya, yang memiliki mata di atas kepalanya, untuk bersumpah darah sebagai budak. Meskipun dia meminjam kekuatan layunya, sekarang harus dikatakan bahwa kekuatan layu ini adalah milik Ye Chong. Bagaimanapun, metode Ye Chong masih kuat. Tiba-tiba Gong Qianyu teringat sesuatu lagi. Ekspresi terkejut di wajahnya menghilang, dan dia malah terlihat sedikit khawatir. Dia berkata kepada Ye Chong, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Adikku bukanlah seseorang yang mudah untuk disingkirkan. Dia berpikiran sempit. Meskipun dia bersumpah untuk tidak membunuhmu, dia pasti akan menggunakan semua macam metode. Aku di sini untuk membalas dendam padamu. Bersambung.